Cek, apa suara saya bisa didengar? Bisa. Dengar, Bu? Halo. Oh, oke, 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 oke. Ya, ya, oke, oke, oke. Oke, G. Loh,
Kami insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Gus Irsyadku, bupatiku, Gus Mujib wakil bupatiku, ayo dulur aja dilaleke, jasa-jasa sing wis dilakoke. Gus Irsyadku, Gus Mujibku, ayo podo disuksesne kanggo mbangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Kami insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas
kita sukseskan pendidikan budi pekerti demi akhlak mulia. Wahai teman-temanku, ingat pesan gurumu untuk menuntut ilmu demi masa depanmu. Terima kasih guruku akan jasa-jasamu, ikhlas, sabar dan tulus bentuk pengabdianmu. Gerbang pendekar santri, mari raih prestasi, berlandaskan religi, raih ridha ilahi. Gerbang pendekar santri, ayo kita sukseskan pendidikan budi pekerti demi akhlak mulia. Wahai teman-temanku, ingat pesan gurumu untuk menuntut ilmu demi masa depanmu. Terima kasih guruku akan jasa-jasamu, ikhlas, sabar dan tulus bentuk pengabdianmu. Gerbang pendekar santri, mari raih prestasi, berlandaskan religi,
profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Gus Irsyadku, bupatiku, Gus Mujib wakil bupatiku, ayo dulur ojo dilaleke, jasa-jasa sing wis dilakoke. Gus Irsyadku, Gus Mujibku, ayo podo disuksesne, kanggo mbangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Kami insan pendidikan, kerja profesional, mendidik dengan keikhlasan dan kesabaran. Kami agen perubahan untuk kemajuan, menuju kemaslahatan Pasuruan ku dambakan. Wahai insan pendidikan, ingat kewajiban, tugas mulia mencerdaskan generasi Pasuruan. Gus Irsyadku, bupatiku, Gus Mujib wakil bupatiku, ayo dulur ojo dilaleke, jasa-jasa sing wis dilakoke. Gus Irsyadku, Gus Mujibku, ayo podo disuksesne, kanggo mbangun Pasuruan, rakyat makmur sejahtera. Waris, cek. Waris, lagi jalan-jalan iki. Sebentar, Pak. Oke. Sebentar, nggih. Oke. Sebentar.
Halo Pak Nana, Ya, Bu Aris. Pripun bisa dimulai? Ya, bisa. Suara jelas, nggih. Oke. Suara saya bisa didengar. Dengar, tapi agak Oke. kecil. Oke, oke. Saya mulai ya Pak ya. Nggih, Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Waalaikumsalam. Ibu Bapak Guru hebat Kabupaten Pasuruan. Selamat bergabung kembali untuk hari keempat ya Pak. Untuk hari keempat pada rangkaian giat workshop implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah di hari keempat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita jalan kebenaran. Salam hormat kepada Ketua PGRI Kabupaten Pasuruan beserta seluruh jajarannya. Salam hormat kepada seluruh panitia pelaksana workshop penguatan IKM. Salam hormat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang pada siang hari ini berkenan untuk hadir dalam workshop yang keempat. Kemudian salam hormat juga kepada Ibu Bapak Pengawas SD se-Kabupaten Pasuruan, serta yang kami banggakan dan kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Swasta se-Kabupaten Pasuruan. Ibu Bapak yang berbahagia, workshop yang keempat ini adalah tentang e-rapor. Pada hari pertama sudah dipaparkan oleh Bapak Dwi Ilham terkait informasi umum untuk kurikulum Merdeka, baik itu modul ajar maupun modul proyek, dan dikuatkan kembali di hari kedua dan ketiga oleh Bapak Pengawas beserta Bapak Kepala Sekolah dari Sekolah Penggerak. Untuk yang hari keempat ini kita akan dipandu oleh narasumber yang luar biasa terkait bagaimana merancang untuk bisa membuat rapor yang ada di kurikulum Merdeka, baik itu rapor dari kegiatan intrakurikuler maupun rapor dari kegiatan kokurikuler atau P5, karena ada dua rapor yang nantinya akan kita berikan kepada siswa. Oleh karena itu, hari ini mari kita sambut bersama narasumber kita yang luar biasa, kepada Bapak Nanang Ahmadi, SHI, MPD, untuk bisa memandu kami terkait bagaimana pelaksanaan untuk perancangan e-rapor yang ada di kurikulum Merdeka yang nantinya mungkin akan kita terapkan pada tahun-tahun berikutnya. Agar Bapak Ibu Guru yang sekarang ini sudah mengikuti IKM Mandiri untuk tahun pertama, bisa melaksanakan e-rapor kurikulum Merdeka yang sudah diadaptasi dan sudah disiapkan. Kepada Bapak Nanang Ahmadi, waktu sepenuhnya kami serahkan untuk bisa memandu kami belajar bersama terkait bagaimana e-rapor yang ada di kurikulum Merdeka. Pada Bapak Nanang Ahmadi, kami silakan. Halo Pak Nanang, audionya belum on Pak. Pak Nanang.
Audio dari Pak Nanang belum on. Oke. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua PGRI dan segenap pengurus PGRI Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, dan kami banggakan rekan-rekan insan pendidikan Kabupaten Pasuruan yang hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di hari keempat rangkaian Zoom kegiatan workshop penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk tema atau pada hari keempat ini kita akan membahas tentang e-rapor. E-rapor itu elektronik rapor atau asesmen yang mana melihat atau mendengarkan sambutan daripada Dirjen Pendidikan itu, yang mana awalnya rapor pendidikan ini sebetulnya opsional. Akan tetapi agak lucu kalau kita menggunakan platform Merdeka Mengajar, kurikulum kita kurikulum Merdeka, tetapi rapornya bukan rapor Merdeka. Makanya pemerintah melalui Dirjen itu membuat rapor yang itu nanti terintegrasi dengan Dapodik. Nah, muncul anggapan sebagian pendidikan bahwa sulit aplikasinya. Ternyata setelah kita cermati bersama, sangat sederhana dan enak untuk dikerjakan. Tapi memang awalnya memang agak ribet. Ada dua hal yang patut kita cermati bersama ketika mau menggunakan e-rapor, antara administrator dengan guru. Nah, administrator itu yang menyiapkan dari awal rapornya, sedangkan guru nantinya yang akan mengisi daripada nilai di rapor itu. Jadi guru tinggal isi saja, tidak perlu menyiapkannya bagaimana yang ribet, tidak, tapi adminnya dulu yang dipersiapkan. Nah, menyiapkan admin ini tentunya bisa dipilih baik dari operator sendiri atau dari Bapak Ibu guru yang paham dengan IT. Nah, ketika sudah selesai baru nanti rapornya bisa digunakan. Untuk itu kira-kira saya anggap semuanya sudah terinstall, Bu Aris ya, untuk rapornya di apa perlu ditampilkan? Ya, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah mengerjakan sendiri, mungkin ditampilkan Bapak. Oh gitu ya, sekilas saja nggih. Oke. Nggih. Nah, kelihatan baris nggih? Siap Bapak. Oke. Lanjut. Ini adalah tampilan daripada e-rapor. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kalau ini yang saya tampilkan dulu. Nah, ini aja dulu. Ini panduan penggunaan aplikasi e-rapor. Ini tentang e-rapor itu sendiri, yang mana asesmen yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Arus data e-rapor itu dari kurikulum, data sekolah, data guru, siswa, rombel, dan sebagainya, yang mana server e-rapor bisa menjadi satu dengan server Dapodik, dalam arti komputernya atau laptopnya bisa sama, bisa juga berbeda. Yang terpenting adalah dalam satu jaringan internet yang sama, tidak bisa berbeda jaringan internet. Jadi ketika
menginstal e-rapor di apa namanya di sekolahan, kemudian guru mengerjakan rapor di rumah tidak dalam satu jaringan internet, tidak akan bisa. Itu yang paling utama. Kemudian berikutnya, ketika mengkonfigurasi itu e-rapor sama jaringan Dapodik itu juga harus sama, IP address-nya harus sama. Ketika IP address-nya berbeda, berarti di beda laptop bisa, tapi tetap dalam jaringan yang sama. Nah, kemudian ini instalasinya, berarti seperti biasa sudah banyak yang bisa kalau menginstalasi. Nah, kemudian berikutnya cara menyetingnya. Nah, cara menyetingnya setelah tampil aplikasi rapotnya, Bapak Ibu bisa membuka Dapodik terlebih dahulu. Nah, di Dapodik ini Bapak Ibu di pengaturan yang paling bawah itu ada pengaturan, kemudian dicari yang web service lokalnya. Nah, web service lokal ini kalau satu laptop antara e-rapor dengan apa namanya Dapodik, maka cukup ditulis, ditambah, klik tambah, kemudian diketik nama aplikasinya e-rapor e-rapor kurikulum Merdeka SD mana atau e-rapor kurikulum Merdeka. Nama ini nantinya harus sama dengan di aplikasi e-rapor. Kemudian IP address-nya karena apa namanya dalam satu laptop maka pakai localhost. Andaikan dalam beda laptop maka yang tampil di sini adalah IP address atau IPv-nya apa namanya laptop yang diinstal aplikasi e-rapor. Cara mencarinya IP address ini bisa penjenengan ketik di apa namanya WiFi, klik kanan properties, nanti dicari IPv4 address. Itu namanya localhost. Kemudian ada key ini jenengan disalin, kemudian nanti dipakai untuk memasukkan di e-rapor. Kita salin seperti itu, kemudian langkah berikutnya masuk ke dalam e-rapor. Nah ini di e-rapor dicari sebelah kiri tampilan itu setting web service. Nah itu baru dimasukkan tadi nama koneksinya apa? E-rapor SD atau e-rapor kurikulum Merdeka. Nah, karena misalkan kalau jaringannya sama dalam satu komputer, maka cukup diketik localhost yang untuk e-rapor, kalau Dapodiknya juga localhost karena satu laptop. Misalkan beda, maka yang IP server rapornya berarti alamat IP server yang dipakai untuk raport itu ditulis di sini. Yang di server e-rapor. Kalau yang Dapodik maka ngambilnya di laptop yang Dapodik tadi. Kemudian key yang tadi kita copy baru masuk di sini. Kemudian jangan lupa dimasukkan NPSN sekolah. Kemudian disimpan. Setelah disimpan akan tersimpan, baru kita melakukan apa namanya ada muncul koneksi berhasil, baru kita melakukan tes. Dites setelah muncul koneksi berhasil, maka kita tarik data. Datanya yang ditarik dari Dapodik kita cukup klik, ambil data Dapodik di sini, kemudian update data, terus urut ke bawah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Dapodiknya kita itu sudah layak, sudah benar, dalam itu sudah komplit, sudah bagus apa tidak. Nah, nanti ada yang tidak terisi, berarti itu belum bagus Dapodiknya. Kemudian berikutnya setelah selesai, nah langsung saja itu sudah instalasi. Sekarang saya coba mau praktekkan. Nah ini saya praktekkan ketika ini yang mengerjakan admin dulu, maka setelah aplikasi rapornya Merdeka ini sudah terinstall di laptop Bapak administrator sekolah, maka akan muncul admin, passwordnya adalah admin 12345. Ini defaultnya seperti ini, admin dan admin 12345. Dan kita coba masuk. Oke,
Kelihatan baris ya? Lihat Pak, tapi mohon maaf, apakah bisa di slideshow Bapak? Dibesarkan. Ya, untuk yang tulisan kecil-kecil tadi, ada beberapa ibu bapak yang kurang bisa jelas Pak untuk tulisannya. Ini langsung aplikasi ini. Oh, langsung aplikasi. Iya. Oke. Monggo dilanjut Bapak. Iya, masih munyer ini. Nah, nanti setelah apa namanya masuk ke adminnya ini sudah masuk, nanti melakukan setting persiapan rapot yang nanti akan dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi bukan Bapak Ibu guru yang mengerjakan dulu, tapi adminnya dulu menyiapkan mana apa namanya P5-nya, mana apa itu mata pelajarannya, guru ekstranya. Nah, itu admin yang menyiapkan. Sehingga ketika rapot ini selesai, dipersiapkan, baru nanti tiap guru akan login dengan akunnya masing-masing, mengerjakan nilai di rapotnya masing-masing. Ini kok agak sebentar saya refresh lagi. Ini sambil nunggu itu saya tampilkan yang ini lagi. Nah, ini tampilan setelah apa namanya sudah masuk ke rapor, maka admin mengambil data user tiap guru untuk bisa login ke e-rapor. Caranya di sebelah kiri itu ada data user. Diklik, maka nanti akan muncul tampilan yang biru ini. Oke, akan muncul tampilan yang biru ini. Nah, ini nanti di-generate ulang. Di-generate ulang user. Nah, baru akan muncul nama-nama guru yang ada di situ. Kalau gurunya itu non ASN atau non PNS, maka user ID-nya adalah nama. Nama orangnya tanpa spasi, levelnya guru. Kalau PNS atau ASN, maka user ID-nya adalah NIP-nya. User ID-nya adalah NIP-nya. Ini nanti yang digunakan untuk login ke rapor masing-masing. Seperti itu. Saya lihat dulu dianunya masih belum masuk. Oke, setelah itu, setelah mengatur generate ulang user masing-masing guru, maka admin berikutnya adalah, ini tidak perlu, tidak perlu ubah administrasi, tidak perlu. Kemudian yang ini juga tidak perlu. Nah, sekarang tugas berikutnya administrator adalah melihat profil sekolah. Kalau profil sekolahnya sudah benar, maka tidak perlu diedit. Tapi jika ada salah, bisa diedit langsung di sini tanpa harus ke Dapodik. Tapi di Dapodik tidak berubah. Selain itu, menu ini juga bisa digunakan untuk apabila ada kepala sekolah yang PLT atau kepala sekolah yang PLT atau yang baru. Nah, sementara datanya masih belum bisa masuk di Dapodik karena SK, terkendala SK dan sebagainya. Dapodik masih tertulis kepala sekolah yang lama, maka di e-rapor bisa diganti dengan diedit sendiri tanpa harus mengedit ke Dapodik. Karena Dapodik nanti butuh sinkron dan sebagainya. Maka bisa langsung dengan edit, bisa diedit di sini. Yang editnya nanti administrator. Kemudian berikutnya, nah ini sudah masuk pilihan. Administrator kemudian mengecek data referensi lokal. Yang pertama adalah input project.
input project. Di sini ada kelas, oke. Kelas, pilih kelas 1. Kemudian input project-nya, tema utamanya apa? Kemarin disampaikan sama Pak Ayub, tema utama. Ini yang apa namanya dilihat di profil di modul P5-nya. Di modul P5-nya dicoba saya coba lihatkan yang kemarin Pak Ayub itu. Nah ini temanya seperti yang kemarin adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini tema dari P5 kelas 1 misalkan. Kemudian di sini ada profil project, diisikan projectnya di sini. Yang mana profil projectnya? Kalau di Pak Ayub ini adalah profil projectnya adalah ini, apa namanya, ayo dolanan rek ini. Nah, kemudian setelah itu di sini ada deskripsi. Deskripsi ini harus diisi. Nah, kalau kemarin contohnya dari Pak Ayub itu deskripsinya adalah ini bisa jenengan copy, di copy, nah kemudian ditaruh di dalam deskripsi ini. Bentar saya mau lihat dulu, masih belum bisa masuk, jaringannya terlalu oh bisa ini. Nah, langsung praktek. Nampak aplikasi Bu Aris? E-Rapot? Ya, monggo Pak, bisa. Kelihatan ya aplikasi maaf, E-Rapotnya nggih. ya? Oke, Mohon maaf Pak. saya ulang lagi. Ini data siswa di SDN Wonosari Gempol, ya. Jumlah siswanya sekian dan sebagainya. Ini saya sebagai administratornya. Kemudian setelah itu apa namanya, ambil data. Setelah bisa masuk ke rapot, ambil data, update dulu. Nah, kemudian di oke, terus update gurunya, oke. Terus di oke, siswanya di oke. Nah, kemudian update data yang lain, oke. Setelah hijau semua, kemudian langsung mengambil data administrator ini diklik. Nah, yang ini tidak perlu dianukan, kemudian data user. Data user inilah yang nanti digunakan untuk guru-guru masuk untuk mengisi rapor. Kita generate ulang, kita klik di sini. Nah, di oke. Nah, maka ini user ID-nya guru-guru. Kalau PNS atau P3K, maka user ID-nya adalah NIP-nya, kemudian password-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua sama. Kalau guru non-PNS, maka namanya cuma tanpa spasi, password-nya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian data referensi Dapodik. Nah, sekarang profil sekolah tadi sudah saya jelaskan, misalkan kepala sekolahnya itu pergantian PLT, nah maka bisa diedit di menit di sini, diedit, ganti kepala sekolahnya. Data guru ini sama dengan yang tadi Dapodik, dilihat sama atau tidak. Kemudian data kelas dan walinya, guru kelasnya siapa saja, udah betul apa salah, kalau salah nanti dirubahnya di Dapodik. Kemudian data mata pelajaran. Nah, ini data mata pelajaran ini hanya, kalau saya hanya 5, guru kelas, kemudian muatan lokal potensi daerah, pendidikan agama ini yang untuk yang ke-13, kemudian pendidikan agama Islam, itu berarti wilayah jasmani. Data pembelajaran ini gurunya yang mapel sama guru kelasnya. Kemudian data ekstrakurikuler. Lah ini data sekuler ini tidak bisa tampil karena di Dapodik tidak diisi. Ketika Dapodik diisi maka akan muncul di sini. Jadi, mohon maaf kalau terganggu dengan suara cek sound karena ada di ruangan nggih. Nah, kemudian setelah selesai di sini, maka administrator berikutnya adalah melihat data referensi lokal. Di sini ada input project. Nah, ini yang nanti biasanya
apa namanya bingung Bapak Ibu guru. Input project kita tambahkan, tambah project. Oke. Nah, project di sekolah Bapak Ibu ada berapa? 1, 2, 3, terserah ada berapa. Di kementerian disediakan sebanyak 20 project. Mau dipakai semua monggo, mau satu silakan. Karena kita masih merdeka mandiri, ya apa itu kita coba satu saja dulu. Satu, maka tampil di sini, tampil di pilihan tema cuma satu. Kalau misalkan 2, maka tampilnya 2. Nah, itu gitu. Kita coba satu. Satu tema kita pilih karena kemarin dicontohkan Pak Ayub itu kita coba Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita coba Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian fasenya untuk kelas berapa? Kelas 1, berarti fase A. Nama proyeknya kita lihat di sini. Proyeknya adalah apa? Temanya Bhinneka Tunggal Ika, proyeknya adalah Ayo Dolanan Rek. Maka kita bisa mengisi di sini. Nama proyeknya diketik Ayo Dolanan Rek. Kemudian deskripsinya kita lihat di Pak Ayub kemarin ada deskripsi seperti ini. Nah, maka ini kita copy. Kita copy. Nah, copy bisa kita masukkan langsung di deskripsi project. Oke. Nah, setelah selesai mengisi, maka jangan lupa disimpan. Nah, maka satu berhasil. Nah, ini oke. Nah, maka inilah nanti yang akan dikerjakan guru kelas 1 di P5-nya. Tuh. Kemudian input penugasan proyek. Nah, di sini kita klik tambah proyek. Pilih kelasnya kelas 1 yang tadi kita isi. Temanya tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pilih proyek, Ayo Dolanan Rek. Deskripsinya yang kita isi tadi dipilih. Nah, yang bawah ini yang kadang-kadang kita bingung. Dimensi apa yang akan dibangun. Nah, ini yang menyiapkan siapa ya? Adminnya tadi yang menyiapkan. Oke, itu. Kita lihat di sini dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada dimensi berkebinekaan global. Ada dimensi bergotong royong, ada dimensi mandiri, ada dimensi bernalar kritis, ada dimensi kreatif. Nah, kita cek P5-nya modulnya yang jenengan buat. Katakan kemarin Pak Ayub yang buat. Nah, di sini nah ada dimensi 1. Bentar, dimensi 1. Dimensinya ada 2. Apa? Berkebinekaan global dan gotong royong. Kemudian elemen, subelemen, target pencapaian, aktivitas. Kita coba dulu ini berkebinekaan global. Maka di sini kita cari berkebinekaan global. Nah, di dimensi yang kedua ini. Maka di sini nanti yang harus kita centang-centang di sini. Tapi melihat dulu elemennya yang mana. Subelemennya yang mana, capaiannya bagaimana. Kita cek lagi yang di sini. Dimensi 1, berkebinekaan global. Elemennya mengenal dan menghargai budaya. Mengenal dan menghargai budaya. Kita lihat. Mengenal dan menghargai budaya. Maka ini apa namanya? Elemennya ini. Kemudian kita cek lagi subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, kita lihat mendalami budaya dan identitas budaya. Kita lihat di sini mendalami budaya dan identitas budaya. Targetnya mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya. Kita lihat di sini mengidentifikasi ide-ide dirinya lah. Maka ini yang dicentang. Nah, kemudian berikutnya mengeksplorasi dan mengidentifikasi elemennya sama. Dilihat di rapornya tadi. Nah, yang berikut yang bawah. Nah,
Kemudian dilihat lagi di P5-nya lagi, yang berikutnya adalah dimensi bergotong royong. Maka dicari di sini dimensi bergotong royong. Nah, elemennya apa? Elemennya kolaborasi, kerjasama, komunikasi, subelemennya. Dilihat di sini, kerjasama, kolaborasi, elemennya, subelemennya adalah kerjasama dan komunikasi. Kerjasama ini dicentang. Kemudian dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, maka ini yang dicentang. Nah, setelah selesai, maka kita simpan. Kelimanya masih ada lagi belum? Ya. Setelah selesai, maka kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita tunggu sampai ini selesai. Kemudian kita cek mapel muatan sekolah. Masih muter ya, masih belum bisa tampil. Muter. Kita tampilkan dulu ini dulu. Setelah selesai ini, maka muatan lokal kita isi. Bapak Ibu bisa memasukkan muatan lokal yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sekarang kita umumnya dibaca tulis Al-Quran. Mungkin ada lagi mungkin baca tulis kitab atau mungkin apalagi bisa dimasukkan di sini. Ini tidak ada pengaruhnya dengan di Dapodik. Dapodik hanya muncul satu muatan lokal sekolah. Tidak bisa lebih dari 2. Tapi di rapor kita bisa memunculkan lebih dari 1. Nah, nanti bisa seperti itu. Masih belum. Oke, ini saya ulang lagi yang tadi itu dimensi yang akan dibangun adalah dimensi kebinekaan global. Maka ini 1 sama 2 ini tadi. Kemudian yang bawah adalah kerjasama dengan ini. Terus coba kita simpan lagi, bisa apa tidak? Oke, bisa. Selesai? Oh, tidak ada. Tidak ada. 1, terutama kebinekaan Tunggal Ika. Proyeknya jalan rek, kemudian permasalahan ini dimensi yang dibangun tadi adalah dimensi mengenal budaya. Ini yang tadi, kemudian mengeksplorasi, kemudian yang bawah kolaborasi gotong royong ini sama yang kedua. Sesuai tadi, kemudian kita simpan, semoga bisa berhasil, gagal disimpan. Tidak ada yang bisa disimpan. Saya ulang lagi sebentar. Tambah 1 tambah ya, ini karena jaringan di sini yang agak anu gitu. Baik, kita lanjut ke mapel muatan lokal. Nah, ini kita kemarin sudah saya coba. Jadi kita bisa menambahkan mapel muatan lokal di sini. Nama mapelnya apa? Misalkan baca kitab, misalkan. Kemudian kita singkat dengan BK itu kita simpan. Nah, berhasil ditambahkan. Nah, ada 2 berarti baca kitab dan baca tulis Al-Quran. Kemudian pembelajaran muatan sekolah kita tambahkan lagi karena tadi ada penambahan mata pelajaran baca kitab untuk kelas berapa? Kelas 1. Gurunya siapa?
Nah, dipilih katakan gurunya ini nggih, yang kita simpan. Nah, maka di sini akan muncul seperti itu. Nah, setelah data referensi lokal dibuat, maka selanjutnya rapor ini sudah siap dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi administratornya hanya menyiapkan setting web, ambil data Dapodik, data user, data referensi Dapodik, sama data referensi lokal. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu guru bisa mengerjakan rapor. Nah, sekarang saya mau coba salah satu guru untuk mengerjakan rapornya. Saya ambil data dulu. Di sini saya lihat misalkan Bu Berta di Veronica kelas 1. User ID-nya adalah NIP-nya, saya copy. Oke. Kemudian saya di sini adminnya ini saya keluar. Oke, saya masuk menggunakan NIP-nya tadi. Passwordnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, passwordnya dan masuk. Masuk. Kita tunggu, masih belum berubah. Oke. Nah, ini sudah. Ini adalah masuk di akun Bapak Ibu guru. Bukan admin lagi. Bu Roberta Dwi Veronica adalah guru. Kelas yang diampu adalah 1, mapel yang diampu 2. Karena guru kelas sama tadi itu saya pilih mengajar kita. Siswa yang diampu 15, ekstranya belum diisi. Kemudian setelah itu ini data wali kelasnya. Bapak Ibu guru kelas, wali kelas menginput tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada nomor kelas mata pelajaran, TP-nya, aksinya. Dan kita coba menambahkan, tambah tujuan pembelajaran. Pilih kelas, karena jenengan masuk di kelasnya masing-masing, maka yang muncul adalah kelasnya masing-masing, kelas 1. Kemudian berapa tujuan pembelajaran yang jenengan buat. Jenengan bisa lihat di ATP yang kelompok seperti itu ya, di situ. Di sini mata pelajarannya apa? Misalkan ini belum saya pilih, berarti katakan saya ada 3 atau 4. Nah, ada 4 TP mata pelajarannya, katakan pendidikan Pancasila. Kelasnya kelas 1, tujuannya misalkan saya ketik tujuan TP PKN, saya singkat saja 1. Kemudian di sini bukan seperti ini, tapi jenengan lihat di tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar panjenengan. Jangan copy, jangan tempel di sininya, pasang di sini. Nah, saya buat lagi di sini yang kedua, yang kedua. Nah, ini juga pendidikan Pancasila. Kemudian di sini juga yang ketiga, yang ketiga. Nah, ini juga PKN, Pancasila juga. Ini yang keempat. Kemudian, nah setelah selesai, kita simpan dulu, hanya praktek, Kalau realnya, maka jenengan masukkan semua mata pelajaran yang ada, yang jenengan ampu di kelas itu, berikut TP-TP-nya, berapa TP yang ada di semester 1 dan semester 2. Tuh. Oke. Nah, ini sudah masuk, berarti
kelas 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila, TP-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, mau tambah lagi. Nah, tambah lagi kelasnya kelas 1. TP-nya ada 5 misalkan. Nah, muncul 5 mata pelajarannya misalkan bahasa Indonesia. Di sini berarti TP-nya apa? Nah, seperti itu. Misalkan bahasa apa TP bahasa 1 misalkan kita simpan. Nah, oke. Nah, setelah selesai mengikut ini, baru ke bawah input nilai ekstrakurikuler. Oke, input nilai ekstrakurikuler. Pilih kelas 1. Nah, ini ekstranya. Di sini tidak muncul. Karena apa? Karena tidak di dapodiknya tidak terisi ekstrakurikuler. Misalkan ini tidak ada kan? Karena apa? Ekstranya di dapodik tidak terisi. Gitu. Kemudian Bapak Ibu rapotnya setelah menghitung nilai tadi, Bapak Ibu bisa membuat catatan dulu. Catatan wali kelas 1. Nah, namanya misalkan agam. Catatan perkembangannya apa namanya sudah misalkan Ananda Agam. Nah, Ananda Agam sudah berani menyampaikan pendapat di depan temannya. Itu ya, begitu juga yang lain. Nah, setelah selesai baru disimpan. Setelah itu Bapak Ibu wali kelas masuk ke data peserta didik. Nah, dicek datanya ini sudah betul apa tidak. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengolah hasil pengolahan nilainya. Nah, kita coba kelas 1. Nah, belum ada nggih, belum ada dinilai. Nah, ini tadi sempat terlewatkan setelah TP, setelah mengisi TP ini, Bapak Ibu input nilai. Nah, input nilai saya lupa. Kelas 1. Nah, nama siswanya katakan Agam. Nah, ini. Di sini yang terpenting katakan mapel PKN tadi yang sudah kita tentukan CP-nya. Oke. Ada CP yang tercapai, ada CP yang perlu peningkatan. Katakan CP yang tercapai itu TP PKN, tujuan pembelajaran, CP-nya yang tercapai CP1, CP2. Yang belum tercapai itu CP3 misalkan. Terus di sini nilainya langsung dimasukkan nilai akhir. Nah, Bapak Ibu tidak perlu ngisi yang bagaimana, tidak langsung aja diisi, katakan nilainya 80. Kemudian bahasa Indonesia nilainya katakan 7 misalkan 90 misalkan 90. Kemudian CP-nya yang tercapai itu karena 1, maka 1. Setelah selesai, Bapak Ibu langsung mengisi daftar kehadiran siswa. Sakitnya Agam ini dalam satu semester cuma 2 kali. Isinya 1, tanpa keterangannya tidak ada. Kemudian baru kita simpan. Nah, ini nanti yang muncul di rapor. Oke, kita oke. Nah, terus berikutnya kita isi lagi. Nah, habis Agam, Ahmed, Ibrahim, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah input nilai, kita masuk ke proses deskripsi. Pilih kelas 1, nama siswanya Agam. Nah, ini pendidikan Pancasila yang kita bahas tadi, nilainya 80. Sudah ada di sini kompetensi TP-PKN 1, TP-PKN 2 telah tercapai. Yang di sini
perlu peningkatan dalam TP PKN 3. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengarang ini, sudah akan muncul sendiri. Misalkan dirubah pun monggo, tidak dirubah pun tidak ada masalah. Begitu seterusnya setelah selesai, oke, setelah selesai baru kita simpan. Jadi diisi lagi baru kita simpan. Tuh. Kemudian input nilai proyek. Ya, tadi kita bahas. Ini kelas 1. Kemudian Ananda Agam. Nah, P5-nya ini, oke, kita lihat nama bahasa didik, NIS-nya, nama sekolahnya, kelas 1, fase semester 2, alamat sekolah. Project profil 1. Oke. Ayo dolanan rek, ini seharusnya apa namanya? Ya, profilnya ini. Kemudian deskripsinya seperti ini. Nah, di sini catatannya Bapak Ibu bisa mengisi selama proses itu bagaimana agam itu. Ini begini. Nah, ini ada mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Setelah jenengan isi baru panjenengan minta. Nah, setelah itu, setelah selesai Bapak Ibu mengisi input apa namanya nilai-nilai ini, oke. Input nilai ini. Nah, Bapak Ibu langsung bisa melihat ke apa namanya cetak rapor. Nah, katakan cetak rapor. Cetak rapor di sini kita pilih yang namanya tadi agam. Oke. Tadi agam. Cetak rapor agam. Bentar. Nah, ini nilainya agam dalam bentuk grafik. Kemudian kita coba cetak rapornya. Kita lihat rapornya. Cetak rapor. Oke. Ini ada cara pengaturannya. 4, potret, kiri kanannya. Setelah jenengan cocok, diterapkan ke tasnya. Kita pilih kelas 1. Kemudian namanya agam. Di sini kelengkapan rapor. Bentar, nggih. Terganggu, nggih. Bentar. Saya mute dulu. Lanjut, Pak. Monggo. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada nama siswa, ada kelengkapan rapor, ada nilai rapor, ada nilai rapor P5. Kelengkapan rapor ini halaman awal-awal rapor. Halaman-halaman ini tidak perlu di-download ditampilkan lagi nanti dipin lagi nanti ketika anak itu sudah kelas 2. Tapi perlu kita print ketika anak itu masih kelas 1. Atau ada pindahan seperti itu. Jadi coba kita lihat kalau yang tampilkan di sini berarti ini semuanya ditampilkan, semua siswa. Tapi kalau kita klik 1, katakan agam ini kita tampilkan, semoga bisa. Bahasanya agak lambat, ya kan? Kita pakai langsung download saja, agam, download. Nah, bentar. Nah, ini kelengkapan raport agam yang awal. Oke. Nah, ada nama, NIS, NSN, dan seterusnya. Nah, ini. Berapa? 5 halaman. Kemudian kita lihat nilai rapornya. Kita download yang punyanya agam saja. Nah, download yang punya agam. Kita klik. Nah, ini. Nilai dan capaian kompetensi. Mata pelajaran PKN nilai akhir 80, kompetensi yang dicapai oleh agam adalah TP1, TP2 telah tercapai. Yang peningkatan yang perlu ditingkatkan adalah TP3. Seperti itu seterusnya. Nah, yang di bawah adalah kolom ekstrakurikuler ketidakadilan. Ini catatan yang tadi kita isi. Tulisannya bagaimana? Nah, guru kelasnya, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, setelah itu, setelah selesai, ini bisa kita
ambil semua downloadnya ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat leger. Nah, leger nilai. Nah, leger nilai. Kelas 1, kita tampilkan legernya. Nah, seperti ini legernya. Nah, ini kalau download format Excel juga bisa. Kalau mau seperti ini ya juga bisa. Itu. Oke, Bu Aris, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Karena ya kondisi juga mau persiapan ini, jadi nanti bisa dilanjut di Baik, luar Bapak. Terima kasih. Oke. Luar biasa paparan yang disampaikan oleh Pak Nanang Ahmadi terkait bagaimana real dari e-rapor untuk kurikulum merdeka, baik itu rapor proyek maupun rapor untuk pembelajaran intrakurikuler. Baik, berikutnya adalah kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi 3 pertanyaan dari resgen langsung. Ini ada 3 orang, Bapak. Dari Bapak Suwono SPD, Bu Ani Sulistyo Palupi, dan Ibu Nani Nuriyah. Monggo kami persilahkan kepada Bapak dulu mungkin. Apakah Bapak hadir itu Bapak Suwono SPD? Halo, Bapak Suwono SPD? Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nanang Ahmadi. Paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nanang Ahmadi luar biasa, sangat terimplementasi dengan apa yang sudah disampaikan pada hari pertama, kedua, dan ketiga, yaitu terkait bagaimana pelaksanaan langsung untuk proses mengerjakan e-rapor pada kurikulum merdeka. Baik itu rapor proyek maupun rapor untuk pembelajaran intrakurikuler. Untuk sesi tanya jawab kami batasi dengan 3 pertanyaan dulu. Di sini dari sesi yang raise hand dulu pada video yang sudah terbuka ini ada dari SDN Dayu Rejo 4. Monggo yang sudah raise hand dari SDN Dayu Rejo 4 kami persilakan untuk bertanya. Silakan Ibu. SDN Dayu Rejo 4 Prigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Wulandari dari SD Dayu Rejo 4 Prigen. Izin bertanya Ibu, untuk penilaian P5 apakah dicantumkan semua? Kemudian pada bagian kolom deskripsi dari subelemen dibuat oleh guru sendiri atau sudah otomatis tersedia dari aplikasi? Mungkin itu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Bapak Nanang. Silakan Bapak Nanang. Oke, untuk siap. pertanyaan dari Ibu dari SDN Dayu Rejo 4. Apakah untuk elemennya itu disiapkan oleh guru ataukah sudah ada di dalam aplikasi? Oke. Kalau untuk subelemen itu dipersiapkan sendiri oleh Bapak Ibu guru. Kita kembali lagi, guys. Orang-orang Jackson gitu, Garis. Kita coba cek lagi. Nah, ini P5. Tadi P5 berarti saya kembali ke akun admin, guys. Akun admin. Oke. Di sini ada data referensi lokal, input project. Oke, input project. Input project. Nah, ini tambah project. Di sini dengan bisa menampilkan berapa project P5 yang ada di lembaga. Oke. Katakan di lembaga itu ada 2 proyek, maka akan muncul 2 di sini. Yang dipilih tema apa? Tema katakan Bhinneka Tunggal Ika. Tema berikutnya adalah kearifan lokal. Untuk kelas berapa? Fase A. Yang kearifan lokal katakan fase C.
Nah, nama proyeknya apa, deskripsinya apa. Katakan saya isi di sini aja sudah. Ini bisa jenengan lihat di mana? Bisa jenengan lihat di P5-nya sampai kemarin. Nah, kemarin kan dibilang nih Pak, apa diberitahu Pak Ayub, dikasih contoh modul P5, temanya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian apa ini adalah ayo dolanan rek, ini bisa dimasukkan ke dalam nama proyeknya. Nah, nama proyeknya bisa dimasukkan di sini. Deskripsinya itu di sini. Ini deskripsinya bisa dimasukkan di sini atau jenengan buat sendiri tidak apa-apa. Kan banyak di internet itu P5-nya, banyak contoh kan. Nah, itu. Kemudian setelah itu disimpan. Nah, nanti ini kan tugasnya admin ya. Tugasnya admin masuk ke dalam input penugasan. Input penugasan. Nah, ini yang jenengan tanyakan tadi. Tambah proyek kelas 1. Kemudian tema utamanya tadi yang pertama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu elemen, halo cek. Bergabung ke audio apa? Ini tadi yang ayo dolanan rek. Nah, ini kan sudah ada elemen, subelemen, kemudian apa namanya capaian akhir fase. Nah, elemen ini jenengan lihat di P5-nya tadi. Nah, ini elemen, subelemen. Nah, setelah dicocokkan antara ini dengan aplikasi, maka jangan pilih tentang di sini. Berarti di aplikasi sudah disiapkan elemen dan subelemennya. Tinggal jenengan buat P5-nya sesuai button nanti dengan yang ada di aplikasi. Itu saya kira Bu Arif. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Pak Nana. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas atau Ibu dari SDM? Sampun? Terima kasih Bapak, sangat jelas. Oke, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Dian Kurniasi Wahyu. Monggo Ibu Dian Kurniasi Wahyu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi saya tertinggal tentang password untuk masuk ke e-raport, baik untuk guru PNS, P3K maupun untuk yang Sokwan. Terus yang kedua adalah setelah e-raport ini selesai, apakah harus perlu dibuat buku, ditulis di buku induk, terus bagaimana buku induknya? Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Nana bisa langsung direspon. Halo Pak Nana, pertanyaan dari Ibu Dian Kurniasi. Oke. Kemudian tadi itu terganggu enggak suara nyanyi-nyanyi? Tidak, Bapak. Enggak terganggu ya. Aman Pak, aman. Jadi apa namanya? Password untuk semua guru adalah 1 sampai 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu passwordnya. Untuk usernya masing-masing berbeda. Kalau ASN atau PNS itu usernya adalah NIP-nya. Tapi kalau yang non PNS itu namanya lengkap tanpa spasi. Seperti ini saya kasih contoh Bu. Oke. Bentar. Ikut screen share. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, saya ini admin, data administrator, data user. Lah, ini yang PNS. Ini yang non PNS. Jadi yang PNS NIP-nya, yang non PNS adalah Asma Mufaidah tanpa spasi. Nah, itu. Passwordnya sama 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Itu Bu.
Terus yang kedua tadi Leger, nggih. Leger. Tampilan Buku induk, Leger. Bapak. Buku Bukan induk. leger. Iya, buku induk. Karena setelah terbitnya rapot, setelah dicetaknya rapot, maka kewajiban seorang guru adalah Ya. memasukkan ke buku induk. Ya. Itu, Bapak. Buku induk yang ada sekarang itu adalah buku induk seperti kurikulum merdekanya sudah ada apa seperti yang lama. Nah, tergantung nanti menyesuaikan saja dengan keadaan lembaga masing-masing karena memang ada beberapa buku induk yang masih lama, ada buku induk yang seperti kurikulum merdeka tulisannya tapi isinya tidak seperti itu. Jadi saya kira lebih baik legernya saja di print, disimpan, diarsipkan, nanti ketika ada dari dinas atau mungkin apa namanya XPT itu yang menyiapkan buku leger, buku induk yang sesuai dengan format K3 kurikulum merdeka, maka bisa diinputkan di situ. Itu jadi belum ada buku induk yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Tapi kalau datanya mungkin bisa dimasukkan, data siswanya bisa dimasukkan di buku di buku induk itu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Bagaimana Ibu Dian? Sampun nggih? Iya, Nanang? terima kasih. Ya, baik. Memang untuk terkait buku induk kita masih menyesuaikan biasanya untuk buku induk atau leger itu nanti sesuai kesepakatan pada K3S atau kalau di SMP itu MKKS. Nanti ada kesepakatan tersendiri untuk penyesuaian dengan kurikulum merdeka. Oke, berikutnya kami berikan kesempatan kepada SDN Dandang Genteng Kak Bapak. Nggih, monggo kami berikan kesempatan kepada Bapak-bapak karena Ibu-ibu sudah. Monggo Bapak langsung. Halo, terima kasih. Halo. Nggih, halo Bapak. Aman, monggo langsung. Nggih. Pertanyaan kami, terima kasih untuk kesempatannya, kami dari SDN Dandang Gendes, Kecamatan Wuling. Di sini yang saya mau tanyakan bahwa tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita diperbolehkan untuk menggunakan beberapa laptop, meskipun tidak satu generate dengan laptop dapodik. Kan itu nggih. Nah, yang saya tanyakan gini, kapasitasnya Pak, kapasitasnya seberapa besar penggunaan menghindari error kalau kita itu menggunakan beberapa laptop, gitu Pak. Itu saja yang saya tanyakan. Dengan satu IP yang ada di laptop dapodik tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Nanang bisa langsung menanggapi. Mungkin ini terkait bandwidth atau kapasitas server yang dipunyai dari masing-masing lembaga untuk bisa membuka beberapa laptop Ya, Bu. untuk proses mengerjakan e-rapornya. Monggo kepada Bapak Nanang bisa langsung direspon. Kami persilakan. Oke. Kalau untuk berapa laptop atau berapa PC ya tergantung server yang dibuat untuk e-rapornya. Katakan laptopnya panjenengan dibuat beda, gitu. Katakan ada 2 laptop, satu laptop untuk dapodik, satu laptop untuk e-rapor. Maka yang e-rapor itu bisa menjadikan server untuk paling tidak 10 laptop. Oke, 10 laptop. Oke, 10 laptop. Karena laptop itu bagaimanapun terbatas. Kecuali kalau panjenengan pakai PC yang memang khusus server, maka itu berapapun akan mampu. Seperti itu. Nah, ketika beda laptop, beda komputer dengan dapodik, maka perlu diketahui itu bisa asal tetap dalam satu jaringan internet. Oke, satu jaringan internet. Bisa sebetulnya saya servernya di sekolahan, e-rapornya. Terus saya mengerjakan di rumah dengan pakai laptop lain dan jaringan internet lain bisa. Kali Pak Hari. Pak Roji. Nah, jadi ketika di luar jaringan bisa, tapi agak sedikit ngoprek, istilahnya gitu nih, agak sedikit kelabu sedikit lah. Nah itu. Tapi lebih baik, lebih amannya kita pakai dalam satu jaringan internet yang sama, itu paling aman.
dan ada cara yang cepat bisa menampilkan. Jadi teman-teman guru itu tidak perlu masang aplikasi e-rapor, tidak perlu menginstal. Jadi langsung pakai browser lokal IP hostnya IP addressnya berapa, ditambahi IP-nya lokalnya IP-nya rapor, di enter sudah muncul aplikasi itu. Jadi tanpa menginstal lagi. Makanya dianjurkan untuk mengerjakan rapor itu di dalam jaringan internet yang sama. Itu kalau beda tidak akan bisa tapi harus ngoprek tadi. Seperti itu, Pak. Jadi kalau laptop hanya 10 nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nana. Demikian dari Bapak dari SDN Dadang Gendis. Jadi disesuaikan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu dari SDN Watu Agung 2. Monggo Ibu bisa langsung open mic untuk bisa langsung bertanya. Dari SDN Watu Agung 2. Monggo Ibu. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya karena diberi kesempatan untuk bertanya. Memang di SD kami masih belum pakai rapot, Bu. Jadi mungkin bisa ada bisa dibilang lebih untuk mendalaminya, untuk bisa dibilang untuk mengiringi. Yang pertama kan biasanya kita kan itu ada KKTP, kok tadi sekilas apa mungkin saya yang kurang memperhatikan, kok sepertinya KKTP itu apa memang perlu dimasukkan atau tidak. Untuk yang profil Pancasila tadi sudah jelas dari Bu Eka tadi yang bertanya, kan bisa dipilih juga nggih. Jadi yang saya tanyakan hari ini adalah KKTP-nya kalau yang di kurikulum 2013 itu kan KKM, KKM sekolah atau dananya itu. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka ini, untuk KKTP-nya itu gimana? Matur nuwun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk Ibu dari SDN Watu Agung 2. Pertanyaannya kalau yang kurikulum K13 itu sebelumnya kita akan menggunakan KKM. Untuk yang sekarang kita menggunakan KKTP. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Nana bahwa ada nilai tunggal, di situ tidak tertulis nilai KKTP untuk pembelajaran intrakurikuler. Sementara pada pembelajaran proyek di situ ada KKTP, mungkin nanti terlihat mahir, berkembang atau berkembang sesuai harapan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Nanang. Monggo Pak Nanang bisa direspon. Halo Pak Nanang. Mohon bisa direspon terkait KKTP pada kurikulum Merdeka untuk e-rapornya. Kalau KKTP mapel tidak ada di dalam aplikasi. Tidak ada dalam aplikasi, jadi langsung nilai tunggal. Nah, KKTP-nya nanti diolah di luar. Tapi kalau untuk proyek 5, ya tadi itu sesuai dengan aplikasi yang ada, maka panjenengan bisa menyesuaikan dengan keadaan siswa yang itu. Jadi tidak perlu dimasukkan, saya kira itu. Itu Bu Arif. Mungkin Bu Arif bisa menambah nggak Pak? Ibu dari SDN Watu Agung 2, mungkin audionya karena di sini ya ada frekuensi balik. Iya. Halo, dari Ibu Watu Agung, SDN Watu Agung 2, pripun? Nggih. Berarti sebelum ke e-raport, berarti kita harus sudah mengolah nilai anak-anak itu sesuai KKTP yang di mapel gitu nggih. Yes, karena nanti yang diinputkan di raport itu adalah nilai tunggal, hanya satu nilai saja. Mohon kepada Ibu Tuti dari SDN Kalirejo bisa unmute Bu, bisa ditutup audionya. Begitu, jadi diolah dulu, mungkin ada beberapa nilai sumatif yang sudah Ibu kerjakan, nanti itu
dibuat rata-ratanya diambil satu nilai saja untuk dimasukkan di dalam e-raportnya. Untuk pembelajaran ya untuk profil pelajar Pancasila pada rapor proyek itu nilainya hanya berupa deskripsi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dwi Ilham kemarin, berkembang sesuai harapan dan lain sebagainya, mahir atau bagaimana itu nanti terserah dari gurunya yang mendesain seperti yang disampaikan oleh Bapak Nanang. Demikian Ibu dari SDN Watuagung 2 pripun? Nggih, sampun. Matur nuwun, Bu. Nggih, sami-sami nggih. Baik, karena ini sepertinya banyak sekali yang bertanya, ini ada Ibu Devinta. Monggo Ibu Devinta kami persilahkan. Nggih, bisa open mic, Bu. Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum, Ibu Aris. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Monggo. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kami belum memakai e-rapot, boleh nopo boten ngoten. Terus haruskah itu dimasukkan ke e-rapot? Ngoten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Devinta sudah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih kurikulum 2013, Ibu? Kurikulum Merdeka, Ibu, kelas 1 dan 4. Oh, nggih, kurikulum Merdeka, nggih. Ini tuh pakai lain. Oh, nggih. Monggo Pak Nanang bisa langsung direspon untuk pertanyaan dari Ibu Devinta, bagaimana kalau ternyata tidak menggunakan e-rapor? Apakah boleh atau tidak? Terus bagaimana nanti ke depannya? Nggih, monggo Pak Nanang kami persilakan untuk bisa merespon. Oke, terima kasih. Di awal peluncuran e-rapor, sambutan dari beberapa ahli itu memang ada indikasi opsional. Boleh memakai e-rapor, boleh yang lain. Akan tetapi, kita patut mencermati, kalau memang opsional, kenapa harus dimunculkan aplikasi e-rapor? Kenapa harus pakai kurikulum Merdeka? Kan begitu. Sementara kurikulum kita pakai kurikulum Merdeka. Masa penilaiannya pakai K13 kan enggak mungkin, kan lucu kan gitu ya. Jadi seyogyanya, sebaiknya, walaupun opsional, karena kita memakai kurikulum Merdeka, maka penilaiannya ya kurikulum Merdeka, ya e-rapor ini. Nah, itu sepantasnya. Maksud saya pakai aplikasi yang kurikulum Merdeka, aplikasi lain. Oh iya, boleh pakai aplikasi yang lain, boleh pakai aplikasi yang saya tampilkan tadi. Cuma aplikasi yang saya tampilkan tadi itu nanti akan bisa disinkronkan ke Dapodik. Nah, di Dapodik itu data semua lembaga, semuanya mulai dari guru, siswa sampai nilai siswa menjadi satu. Itulah data yang bermutu bagi Kemendikbud seperti itu. Kalau panjenengan pakai aplikasi yang lain, monggo diperbolehkan, tapi ikan nanti untuk ke siswa saja. Kemudian di Dapodiknya tidak ada nilainya siswa. Operator akan menginput lagi di situ. Itu kerepotan. Jadi ketika e-rapor langsung disinkronkan ke Dapodik, maka Dapodik lebih baik lagi datanya. Itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ibu Devinta. Untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya tidak sulit, Ibu. Pemerintah juga sudah menyediakan segala bentuk aplikasinya, sudah disiapkan. Dan yang disampaikan Pak Nanang itu benar, Bu, bahwasanya semua yang ada disiapkan oleh pemerintah itu sudah langsung tersinkron di Dapodik. Jadi data itu sudah masuk server pusat. Barangkali di lembaga Ibu itu ada inovasi membuat e-rapor sendiri. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang kompeten di sana, tidak apa-apa Bu, karena kan untuk e-rapor ini biasanya per semester untuk yang pembelajaran intrakurikuler dan yang untuk proyek ini kan 1 tahun. Kemudian apakah bisa dipakai untuk yang lain? Bisa Bu, Ibu mungkin bisa menggunakan untuk kegiatan pada saat PTS atau rapor PTS-nya, rapor tengah semester mungkin bisa menggunakan itu, tidak apa-apa. Barangkali kesulitan untuk bisa melaksanakan e-rapor sesuai yang ada di Dapodik, monggo pihak PGRI akan memfasilitasi lembaga Ibu untuk bisa
menggunakan e-rapor. Nanti akan dipandu oleh Bapak Nanang Ahmadi. Demikian. Oke. Bu, Ibu Umi. Oke, matur nuwun. Baik Pak Nanang, berikutnya ini ada beberapa permintaan Pak Nanang. Izin bertanya, untuk e-rapor, langkah-langkahnya mohon bisa dikirim dalam bentuk link atau PDF, karena nanti Bapak Ibu akan mempelajari lebih lanjut, mumpung rapotannya masih jauh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Nuril Geminas Titis. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana e-rapor untuk kelas yang masih K13? Terima kasih. Monggo Pak Nanang, ini pertanyaan dari kolom chat. Kita tidak menggunakan rapor, kita memakai rapor yang berikutnya. Halo Pak Nanang. Oke, putus-putus Pak Nanang. Halo. Halo. Oke, sampun. Oke, ada pertanyaan dari Titis. Bagaimana jika rapornya K13, Pak? Ya tidak perlu Kelas yang masih K13. pakai rapor biasa. Nah, karena tidak ada mapping di anu. Bisa pakai mapping di menu mapping bisa, tapi kemarin itu saya kira tidak perlu harus seperti itu, karena malah ribet. Mapping itu dipergunakan ketika ada mata pelajaran yang sama lah, yang mirip. Tidak perlu. Saya kira untuk K13 masih dalam proses pembuatan kata yang disampaikan Kementerian kemarin akan dibuatkan juga, cuma masih pengembangan. Nah, untuk Excel bisa ya sudah pakai rapor yang biasa saja. Cuma yang e-rapor ini kita benahi, kita tata dengan baik. Sehingga nanti di tahun ajaran baru ini kelas 1, 2, 3, 4 sudah menggunakan e-rapor semua. Karena sekarang kelas 1 sampai kelas 4, besok kelas 2, berikutnya lagi kasih kesalahan seperti itu. Jadi besok kelas 1 sama kelas 2. Jadi nanti kalian saja pakai e-rapor semua. Itu Bu Aris. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ini tadi ada satu pertanyaan present. Nah, kebetulan sekali. Langsung monggo kami persilakan kepada Bapak Pengawas, Bapak Solihin, untuk bisa bertanya kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa. Monggo Pak Solihin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat bahagia sekali karena kegiatannya sangat baik, bagus, dan aktif. Semuanya banyak bertanya. Saya hanya ingin sedikit memberikan apa yang ditanyakan oleh teman-teman tadi terkait e-rapor, dan rupanya ada teman-teman yang punya aplikasi lain. Kan, Bapak Ibu, saya tidak bertanya, mohon tidak bertanya. Cuma ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Nanang tadi, Bu Aris. Siap, bahwasannya untuk e-rapor sebenarnya itu adalah kewajiban bagi kita. Karena itu adalah laporan hasil belajar siswa yang langsung nge-link ke Dapodik, yang mana itu langsung bisa dilihat oleh kementerian. Sehingga kalau saya sih menyatakan hukumnya wajib. Tapi kalau memang jenengan masih kesulitan, pertama kerjakan aja rapot, karena jenengan diperoleh waktu untuk memberikan hasil belajar itu kepada siswa, kepada orang tua siswa, maka mungkin pertama kerjakan dengan aplikasi lain rapot itu. Nah, dari rapot yang sudah selesai itu, jenengan akan terbantu untuk mengisi e-rapot nanti sebenarnya. Karena e-rapot datanya nilai-nilai tunggal. Dari hasil yang dirapot itu langsung masuk. Kemudian tujuan-tujuan tinggal klik-klik saja, tinggal ambil copy paste dari yang ada, sehingga kalau jenengan mengerjakan aplikasi rapot di luar e-rapot dulu, itu saya kira lebih nyaman nanti. Lebih nyaman untuk mengisi e-rapotnya. Tapi kalau jenengan e-rapot dulu, belum ada pengolahan nilai dari format sumatif dan sumatif
dari nilai sumatif dan lainnya dengan sekati ngolah, kayaknya bingung. Makanya dari teman-teman tadi rupanya ada yang sudah punya kreatif bagus untuk menyusun aplikasi rapot di luar e-rapot, monggo enggak apa-apa. Tapi nanti setelah rapot itu selesai, tetap ada kewajiban untuk mengisi rapot karena itu include di dalam Dapodik dan itu bisa menjadi laporan lembaga kepada kementerian. Seperti itu, ya. Wajib, walaupun K13 itu Bu sebenarnya ada, Pak Nanang, rapot K13 sebenarnya ada, khusus K13. Makanya kemarin untuk teman-teman yang masih K13, enggak mungkin bisa membuka rapot yang merdeka karena sendiri, satu paket seperti itu. Itu mungkin tambahan saya untuk teman-teman, enggak usah bingung. Wong ini loh masih percobaan terus berkreasi, apalagi alhamdulillah saya kenal Pak Nanang yang luar biasa. Kenal Bu Aris yang juga jam terbangnya. Ya. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akhirnya kita kenal. Kalau sudah kenal, dalam bahasa Al-Quran lita'arofu, saling memberi dan menerima. Akhirnya harapannya Kabupaten Pasuruan akan selangkah lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panjenengan. Terima kasih, alhamdulillah. Demikian Ibu Bapak pencerahan langsung dari Bapak Koordinator Pengawas SD kita yang luar biasa. Mungkin bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwasanya semua yang terlink atau yang terkoneksi dengan Dapodik itu wajib kita selesaikan karena itu menjadi tanggung jawab kita agar di belakang hari tidak membingungkan kita. Kemudian untuk berikutnya, apakah ada pertanyaan lain? Tadi ada satu dari Pak Suwono sepertinya. Apakah Pak Suwono masih hadir di forum ini? Halo Pak Suwono. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.55. Apakah Pak Nanang ingin memberikan closing statement sebelum kami tutup untuk agenda kegiatan workshop kita kali ini? Monggo Pak Nanang, kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang telah menyupport kita semua selaku ketua pengawas Kabupaten Pasuruan. Beliau ketua pengawas, sangat benar bahwa kita harus pakai ini, bukan opsional lagi, tapi wajib pakai e-rapor. Untuk itu, karena materi e-rapor ini adalah yang diamanatkan kepada kami, saya dan Bu Aris, nantinya kalau Bapak Ibu guru di lembaga-lembaga mengalami kesulitan, bisa menghubungi kami, insya Allah nanti akan kami jawab. Nah dari FLCD, Smart Learning Character Center, memang berupaya untuk membantu Pak Ibu ketika ada kendala-kendala yang berhubungan dengan teknis semacam pemasangan e-rapor tadi. Begitu Bu Aris, semoga ke depan bisa lebih baik acara-acara yang dilakukan di PGRI untuk kemajuan insan pendidikan di Pasuruan. Terima kasih. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang untuk closing statement paparan materi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang kami banggakan pada kesempatan kali ini untuk di pertemuan yang keempat ini adalah materi terakhir kami dari PGRI untuk agenda workshop penguatan IKN. Untuk jenjang SD. Untuk berikutnya, mulai tanggal 2 hingga tanggal 11 Maret akan ada pendampingan dari Bapak Ibu pengawas terkait penugasan workshop. Apakah itu membuat modul ajar ataupun modul proyek, monggo Ibu Bapak bisa berkoordinasi dan sharing bersama Bapak Ibu pengawas di lembaga Ibu Bapak masing-masing untuk bisa menyelesaikan hingga tanggal 11 Maret 2023.
kami mohon maaf, saya dan Pak Nanang hari ini mungkin belum bisa maksimal karena kami sedang berada di luar kota semuanya. Pak Nanang dan saya sedang berada di Surabaya. Saya hari ini memandu Bapak Ibu semua dari atas bis. Mohon maaf sekali lagi, dan Pak Nanang juga sedang ada kegiatan di Hotel Ibis. Apabila yang kami sampaikan hari ini masih kurang berkenan atau memang butuh pendalaman lebih lanjut, PGRI dan SLCC terbuka lebar untuk forum komunikasi bersama Bapak Ibu semua untuk mencerahkan kita semua terkait dengan berbeda. Oke. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pengawas Kabupaten Pasuruan dari jenjang SD. Terima kasih kepada PGRI Kabupaten Pasuruan yang sudah memberikan wadah untuk kami bisa melaksanakan workshop sharing bersama. Dan terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa belajar dalam komunitas PGRI. Kami dari seluruh tim panitia PGRI Kabupaten Pasuruan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama melaksanakan workshop dari hari pertama hingga hari keempat ini kami belum bisa memberikan hasil atau memberikan yang paling maksimal untuk Bapak Ibu semua, semata-mata karena kami juga saling belajar Ibu Bapak. Kami berada di sini bukan berarti kami lebih unggul atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua, tapi kami di sini mencoba untuk sharing pengetahuan kami, utamanya mendapatkan pencerahan dan bimbingan langsung dari Bapak Ibu pengawas dan tentunya dari BB, PFP yang kemarin kita sudah dapatkan. Semoga apa yang kita pelajari dari hari pertama hingga hari keempat menambah wawasan kita dan memberi kebermanfaatan yang lebih banyak untuk dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Dari saya selaku co-host dan selaku MC pada hari ini, mohon maaf yang setulus-tulusnya, sampai bertemu pada workshop berikutnya yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Pasuruan. Selamat berkarya Ibu Bapak semua, tetap semangat dan pantang menyerah, tetap bergerak, terus bergerak dan menggerakkan. Mari kita buktikan bahwa Kabupaten Pasuruan adalah maslahat dan jaya di mata dunia, bahwa kita adalah insan pendidikan yang luar biasa. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru penggerak. Hidup operator. Hidup guru penggerak. Wabarakatuh.